Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kegelapan zaman jahiliyah, saat manusia hidup tanpa arah dan nurani, Allah telah menyiapkan sebuah cahaya yang kelak mengubah sejarah dunia selamanya. Dari tanah gersang bernama Makkah akan lahir seorang manusia mulia, bukan raja, bukan bangsawan, melainkan utusan Allah, rahmat bagi seluruh alam. Ada masa ketika dunia seakan kehilangan arah, manusia menyembah batu yang tak mendengar, mengikuti hawa nafsu tanpa pedoman, dan menindas yang lemah tanpa rasa bersalah. Inilah zaman jahiliyah, zaman sebelum cahaya itu datang. Maka berdiri di tengah padang pasir, ramai oleh perdagangan, namun sunyi dari keadilan dan kasih sayang. Tak seorang pun menyangka, dari kota inilah dunia akan berubah. Di sebuah rumah sederhana, tinggallah Aminah binti Wahab, seorang wanita lembut yang mengandung seorang anak dari lelaki bernama Abdullah yang wafat sebelum sempat menimang putranya. Kehamilan ini terasa berbeda, tidak berat, tidak menakutkan. Aminah merasakan ketenangan yang tak mampu ia jelaskan, seakan ada penjagaan dari langit. Malam itu, malam Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah, malam yang akan dikenang oleh bumi dan langit. Tanpa teriakan keras, tanpa hiruk pikuk, seorang bayi lahir ke dunia, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak detik pertama, ia datang membawa ketenangan. Para ulama meriwayatkan, malam itu bukan malam biasa, bukan dengan gemuruh, tetapi dengan ketenangan yang membuat hati tunduk. Kakeknya Abdul Muthalib menggendong bayi itu menuju Ka'bah. Langkahnya pelan, namun hatinya penuh rasa syukur yang tak mampu ia sembunyikan. Di hadapan rumah Allah ia berkata, "Aku menamainya Muhammad," nama yang asing di telinga bangsa Arab, namun kelak dikenal oleh seluruh penjuru dunia. Tak ada yang menyadari, sejak hari itu kekuasaan kebatilan mulai melemah, karena kebenaran telah lahir ke dunia. Jauh dari Makkah di pedalaman Bani Sa'ad, seorang wanita miskin bernama Halimah mencari bayi susuan. Ia tak tahu, takdir besar sedang menunggunya. Saat bayi itu berada di pelukannya, hati Halimah terasa hangat, seolah ia sedang memeluk sesuatu yang sangat berharga. Muhammad kecil tumbuh berbeda. Ia tidak kasar, tidak suka bertengkar, dan tak pernah menyakiti. Ketenangan itu selalu menyertainya. Allah mensucikan hatinya. Sejak usia belia membersihkannya, sebelum dunia sempat mengotorinya. Halimah mulai takut. Ia sadar anak ini berada dalam penjagaan khusus dari Allah. Dengan hati berat, Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Aminah memeluknya erat seakan tak ingin melepasnya lagi. Di usia 6 tahun, Muhammad ikut ibunya menziarahi makam sang ayah. Perjalanan panjang itu penuh makna. Namun di tengah perjalanan takdir kembali memanggil. Aminah jatuh sakit, dan waktu tak memberinya banyak kesempatan. Di Abwa, Aminah binti Wahab wafat, Muhammad kini yatim dan piatu. Ia sendirian, namun tidak pernah ditinggalkan Allah. Abdul Muthalib memeluk cucunya erat, tak ingin kehilangan lagi cahaya yang Allah titipkan padanya. Ia diberi tempat istimewa,
Bahkan di sisi Ka'bah, cinta seorang kakek mengalir tanpa syarat. Namun saya tak bisa ditahan. Waktu kembali bersiap mengambil orang tercinta. Dengan sisa tenaga, Abdul Muthalib berpesan kepada Abu Thalib, "Jagalah anak ini." Abdul Muthalib wafat, dan Nabi Muhammad kembali kehilangan orang yang paling melindunginya. Kini Abu Thalib mengambil peran, melindungi, menjaga, dan mencintainya sepenuh hati. Di rumah Abu Thalib, Muhammad kecil memulai kehidupan baru. Bukan rumah yang luas, bukan pula harta yang melimpah, namun di sanalah ia tumbuh dalam lindungan cinta dan amanah. Abu Thalib mencintainya sepenuh hati. Ia memperlakukan Muhammad bukan sekadar sebagai keponakan, melainkan seperti anaknya sendiri. Muhammad kecil tak pernah meminta lebih. Ia tahu hidup pamannya sulit, dan ia tak ingin menjadi beban. Sejak dini, ia belajar tentang empati dan kesabaran. Tanpa diminta, ia membantu apa yang mampu ia lakukan. Bukan karena disuruh, tetapi karena hatinya memang demikian. Jika menemukan sesuatu yang bukan miliknya, ia selalu mengembalikannya. Kejujuran baginya bukan pilihan, melainkan kebiasaan. Anak-anak merasa nyaman di dekatnya. Tak ada teriakan, tak ada pertengkaran. Kehadirannya menenangkan, bahkan tanpa banyak bicara. Di saat anak-anak lain terjerumus pada sikap kasar, Muhammad dijaga dari itu semua. Allah melindunginya, bahkan sebelum ia memahami maknanya. Orang-orang dewasa pun menyukainya, bukan karena kata-kata manis, melainkan karena sikapnya yang jujur dan tulus. Abu Thalib sering memandangnya lama. Ada rasa bangga dan ada firasat bahwa anak ini akan membawa sesuatu yang besar. Dalam diam, Abu Thalib memohon perlindungan Allah untuk keponakannya. Ia merasa anak ini bukan titipan biasa. Malam-malamnya tenang, tidurnya damai, seolah ada penjagaan yang tak pernah tidur. Di balik kehidupan yang sederhana, Allah sedang mempersiapkannya, tanpa sorotan, tanpa kemegahan, namun dengan penjagaan yang sempurna. Di balik kesendirian dan kehilangan, Allah sedang mempersiapkan seorang Rasul bagi seluruh manusia. Dan inilah awal dari kisah yang akan mengubah dunia. Malam itu bukan sekadar kelahiran seorang bayi, melainkan lahirnya harapan bagi dunia yang lama tenggelam dalam kegelapan. Inilah awal perjalanan Nabi Muhammad SAW, sebuah kisah agung yang akan kita ikuti bersama. Semoga kisah-kisah ini bukan hanya kita dengarkan, tetapi kita bawa masuk ke hati kita, menjadi bekal untuk melangkah besok, lusa, dan seterusnya. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat, penambah iman, dan teman dalam perjalanan hidup kita. Nantikan episode berikutnya. Semoga Allah merahmati langkah kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan setiap doa yang kita panjatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.